dharma dan meditasi 032. Kekuatan konsentrasi. Sebagai ilustrasi, saya akan memberikan sebuah cerita, kisah Arjuna, Pandawa dan Kurawa yang berguru kepada Begawan Durna. Setelah sekian lama para putra Pandawa dan Kurawa berguru di tempat pertapaan Begawan Durna, maka diadakanlah ujian, dan pada hari itu adalah ujian memanah salah satu ilmu kepunyaan Begawan Durna yang paling luar biasa. Beliau menempatkan sebuah burung dari kayu di antara sebuah pohon yang rimbun. Satu persatu murid-muridnya maju untuk persiapan memanah burung tersebut. Satu persatu ditanya, "Apa yang kau lihat?" Ada yang mengatakan melihat pohon yang rimbun. Ada yang melihat burung dari kayu, dan di sekitarnya ada ranting dan daun-daun yang rimbun. Begawan Durna berteriak, "Mundur, mundur, mundur!" 100 putra Kurawa semuanya tidak lulus. Pandawa satu persatu juga mundur. Hanya yang terakhir Arjuna. Begawan Durna bertanya, "Apa yang engkau lihat, Arjuna?" "Burung kayu, Guru." "Apalagi yang kau lihat?" "Hanya burung kayu. Dan sekarang yang terlihat hanya mata burung kayu itu, Guru." "Lepaskan anak panahmu." Arjuna dengan penuh keyakinan melepas anak panahnya dan tepat mengenai mata burung kayu itu, dan burung kayu itu jatuh ke bawah. Begawan Durna tersenyum dan bertepuk tangan. Hanya Arjuna yang lulus dalam ilmu memanah ini.
dari cerita singkat ini, ternyata Arjuna mempunyai kemampuan konsentrasi yang sangat kuat. Pada awalnya melihat burung kayu, sudah tidak melihat ranting dan daun-daun pada pohon yang rimbun itu. Kemudian konsentrasinya memusat makin kuat, maka yang tertampak hanya mata burung yang menjadi sasaran. Inilah konsentrasi yang sangat kuat. Jadi konsentrasi itu sebenarnya hanya sederhana, hanya kemampuan memusatkan pikiran dengan kuat pada hanya satu objek yang diinginkan. Nah, kemampuan konsentrasi ini sangat diperlukan di dalam meditasi. Misalnya, kita melakukan meditasi dengan objek napas. Dengan memusatkan pikiran pada napas, pada pintu hidung, yaitu antara lubang hidung dengan bibir atas. Disitulah seorang meditator melakukan konsentrasi, memusatkan pikirannya pada napas, menempatkan pikirannya pada pintu hidung itu tanpa bergeser melihat apapun di sekitarnya. Kalau konsentrasi itu sudah terpusat dengan sangat kuat, kemudian menyadari dan merasakan sentuhan napas pada pintu hidung itu. Jadi konsentrasi pada pintu hidung, menyadari dan merasakan proses napas yang masuk menyentuh pintu hidung dan napas yang keluar menyentuh pintu hidung. Itulah yang harus dilakukan pada saat melakukan meditasi pada masuk dan keluarnya napas. Seperti seorang penjaga pintu pada saat penonton akan masuk ke dalam gedung bioskop. Maka penjaga pintu itu konsentrasi pada setiap orang yang mengulurkan karcis yang dipegangnya, menerima dan menyobek karcis itu. Demikian satu persatu penonton masuk dan penjaga pintu hanya konsentrasi menerima dan merobek karcis itu tanpa melihat yang lain. Itulah konsentrasi.
Kalau dia melihat yang lain, bisa dimaki-maki oleh penonton yang mau masuk itu. Karena dia lengah, tidak menerima karcis yang sudah dijulurkan kepadanya. Demikian pula analogi yang lain. Seorang penjaga pintu di mana sapi akan masuk ke dalam kandang. Si penjaga pintu kandang, dia konsentrasi pada sapi yang satu persatu masuk melalui pintu kandang yang dijaganya. Dan dia menghitung 1, 2, 3, 4 sampai sapi yang terakhir masuk ke dalam kandang dan dia menutup pintu kandangnya. Nah, kalau dia lengah, hitungannya bisa lupa tadi sampai hitungan yang keberapa. Tapi karena dia konsentrasi pada pintu kandang dan menghitung setiap sapi yang masuk, maka dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar. Itulah konsentrasi. Karena itu dalam meditasi ada 3 hal yang perlu kita lakukan sekaligus. Bukan memilih satu di antara ketiganya. Konsentrasi pada napas, pada pintu hidung. Menyadari dan merasakan sentuhan napas pada pintu hidung pada saat napas masuk dan napas keluar. Atau yang menggunakan napas perut, konsentrasi pada perut. Menyadari dan merasakan proses naik, berhenti, turun pada saat napas keluar. Hanya menyadari dan merasakan proses naiknya perut pada saat bernapas, berhenti, kemudian perut turun pada saat mengeluarkan napas sampai habis. Dan yang ketiga adalah relaksasi. Kendorkan seluruh tubuh pada saat melakukan meditasi. Inilah sistem meditasi 3 in 1. Terima kasih.